Karena kalau tidak ada iman, dia kita percuma saja berdiskusi tentang khudhu hidrokum fanfiru. Persiapkan anak-anak kita lalu suruh maju, berangkatlah, nah. Datanglah ke Saga, ikuti pembelajaran tatap muka. Dunia ada di luar sana, masih saja ramah seperti dulu, tidak pernah serem. Cobaan memang akan datang silih berganti, musibah memang akan datang silih berganti, tapi lagi-lagi berpegang dengan iman. Walaupun musibah itu bertambah, cobaan itu bertambah, malapetaka itu bertambah, wabah itu bertambah, tapi Allah juga pergilirkan kok, nggak dia dulu yang kena. Sekarang yang kena kota besar kelihatannya nih. Mungkin sebentar lagi akan ada wabah yang kena itu desa. Watil al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari ini kami pergilirkan di antara manusia. Nah, tolonglah bantuin yang nggak kena, tolonglah bantuin yang kena, kan gitu. Saya teringat ya ada seorang petani lulusan ITB dan benar-benar dia petani. Sekarang dia jadi doktor honoris causa ya, dikasih oleh alma maternya gelar doktor oleh ITB. Dia petani keren tapi walaupun dia petani, tapi kongres-kongres pertanian internasional itu dia sering hadir. Dia bilang 2014 dan 2015 kami kena musibah. Badai La Nina dan El Nino membuat panen kami anjloknya. Ya kebetulan diantaranya buah naga ya misalnya. Nanti yang terjadi Asia anjlok, Afrika subur makmur, sama gara-gara La Nina El Nino. Penyebabnya sama, La Nina, badai La Nina dan badai El Nino. Bagi Asia badai itu menyebabkan anjloknya hasil pertanian, Afrika malah subur makmur. Sehingga katanya kami dalam pertemuan para petani internasional, kami diledekin sama orang Afrika. Kalau bisa tahun depan Tuhan ngasih La Nina, El Nino di Asia lagi. Biar kami panen lagi gitu. Tapi begitulah Allah imbangkan. Di sini kena, di sini tidak kena. Dan kita juga sama-sama tahu ya, saat COVID ini terjadi, ada yang ekonominya babak belur. Tapi ada yang Allah berikan karunia karena ini. Agar yang Allah berikan karunia itu membantu mereka-mereka yang sekarang ekonominya lagi babak belur. Ya ayuhan ladina, wahai orang-orang yang beriman. Terlalu banyak ayat-ayat iman yang bisa membimbing dan menuntun kita di dalam memahami fenomena dan menyikapi fenomena. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Semuanya ini ujian. Hidup ini ujian. Dunia ini darul ibtila, negeri ujian. Menguji apa? Siapa di antara kita? Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Sehingga Allah sudah mengatakan, menghadapi ujian bukan rebahan. Bagi orang-orang yang beriman, menghadapi ujian justru lakukan amal-amal terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai ayah bunda yang beriman. Wahai orang tua, wali murid, Saga School. Ingat-ingat kembali ayat. Ingat-ingat kembali hadis-hadis Rasulullah. Ingat-ingat kembali pengalaman hidup kita. Karena kalau kita memahami ini dalam perspektif keimanan, cara pandang kita beda. Saya nggak tahu ya.
Saya bukan ingin ngajarin yang enggak ya. Ketika saya membaca protokol kesehatan, jaga kebersihan, itu salah satu untuk mencegah kita dari COVID. Yang konyol pada diri saya, Pak Istan, justru memilih untuk sedikit rada jorok. Sedikit, nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kena COVID juga saya. Sedikit. Dan saya saat itu harus yakin badan saya lagi bagus. Ya, antibodi saya lagi bagus. Kenapa saya mesti rada jorok? Saya nyicil vaksin nggak? Kita masukin penyakit. Ya. Makanan udah lebih dari 5 menit. Kadang-kadang saya karena perut udah gede tuh. Saya ambil pakai kaki, Pak. Mohon maaf jangan ditiru ya. Saya nggak ingin ngajarin yang jelek nih ya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa secara ilmiah bukankah saya nggak salah. Tapi yang contoh tadi ekstrim tuh jangan dicontoh tuh. Ya, naudzubillah. Walaupun sama si aku bisa pernah lakukan itu gitu loh. Memilih sedikit jorok sedikit. Untuk apa? Untuk memvaksin diri saya, menyicil vaksin. Walaupun karena dipaksa akhirnya tambah divaksin. Saya pernah dengar dari dokter ya. Kenapa ada yang namanya KIPI? Dampak pasca vaksin. Karena tubuh bereaksi menciptakan antibodi. Semakin tinggi antibodi seseorang, KIPI-nya nggak terlalu terasa. Dan saya, mohon maaf, bukannya kepengen sombong ya. Saya yakin waktu divaksin, kayaknya nggak bakal ada KIPI deh. Kenapa? Insya Allah antibodi saya bagus. Karena saya nyicil vaksin tuh dengan cara sedikit jorok. Dan banyak, kalau banyak-banyak penyakit beneran kan. Kata kuncinya kan satu, sama dengan vaksin. Penyakit yang saya masukkan ke dalam tubuh saya, kekuatannya harus jauh lebih rendah daripada imunitas saya pribadi. Ayyuhalladzina, wahai ayah bunda yang beriman, iman kita sedang diuji, iman kita sedang dinanti, iman kita sedang diharapkan oleh anak-anak kita. Mereka juga rindu ketemu teman-temannya. Akan kehilangan satu generasi kita kalau kita tetap, orang tua tetap mengatakan enggak, aku nggak mau anakku belajar tatap muka. Kalau Pak menterinya, Mas menterinya aku protes, belum sana, sekarang online, offline. Tahun depan, semester depan. Karena setahun lebih di rumah, secara psikologi itu bisa menyebabkan seorang itu mengalami agorafobia, takut dunia luar. Dalam teori psikologi, agorafobia itu penyebabnya adalah takut di luar nanti. Pertama, ada kekerasan, rampokan, ada penculikan, dan kemudian ada penyakit. Pada dasarnya penyebab terjadinya agorafobia karena ketakutan tentang 3 hal. Ini kalau menurut teori psikologi ya. Kita ini udah kelamaan. Peluang untuk terjadinya agorafobia pada diri kita itu udah cukup tinggi. Ada loh bunda-bunda yang sekarang kalau pada subuh bawa anaknya keluar ya, menghirup udara segar, begitu melihat orang lain pulang lagi. Melihat orang lain itu kayak melihat pembawa COVID, carrier. Tapi bilang ke saya, Ustadz, mulai sekarang pagi-pagi udah nih ayahnya aja yang menemenin anak saya untuk jalan-jalan. Saya nggak berani, Ustadz, nggak tahu Ustadz. Kalau saya melihat orang itu masih jauh, saya ketakutan kayak keringetan gitu. Iman kita sedang diuji. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Allah itu memberikan modal ke manusia sesuai dengan besarnya tantangan, besarnya masalah, besarnya cobaan.
Ketika kita berhadapan dengan tantangan yang bernama penyakit, Allah juga menyiapkan kemampuan fisik yang juga Allah tinggikan, antibodi yang juga Allah naikkan, karena selalu hukumnya seperti itu. Solusi masalah itu Allah setarakan dengan solusinya. Tantangan itu Allah setarakan dengan solusinya. Ini soalnya tinggal kita beriman atau tidak. Banyak juga barangkali di dalam hati kita, iya si Ustaz, artinya ini. Saya percaya si Ustaz, semalam saya mengatakan iman dulu didik pada anak-anak agar iman itu menjadi landasan, bukan sekedar menjadi topangan hidup. Nah, berikutnya ada orang-orang yang beriman yang kembali mengingat nilai-nilai iman itu. Baru kemudian Allah berfirman, khudhu hidrakum, bersiap-siap, persiapkan, matangkan, rencanakan, karena kita nggak mungkin bertahan di benteng terus. Setebal apapun benteng, sekokoh apapun benteng. Kalau ayah bunda pernah nonton film Indian ya, India ya, Indian tentang orang-orang Indian yang berperang melawan kavaleri yang bertahan di benteng-benteng gitu ya. Seringkali mereka yang ada di benteng itu sekut apapun bentengnya, babak belur. Ketimbang mereka yang menyerang. Dan memang ada kaidah. Menyerang itu adalah pertahanan terbaik, benteng terbaiknya. Maka mendingan daripada kita ngumpet di benteng terus, Allah ingatkan, khudhu hidrakum. Bersiap-siap. Tidak ada pilihan. Kenapa digunakan kata bersiap-siaplah? Karena mesti dihadapi, bukan dihindari. Kenapa ada kata bersiap-siaplah? Karena memang akan dihadapi, bukan dihindari. Dalam surat Al-Anfal, Allah bahkan mengancam mereka yang lari atau berhindar dari lawan. Faqad ba'a bighadabi minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan neraka jahanam dan seburuk-buruknya perangai. Kecuali kalau karena taktik. Di ayat itu sebentar saya coba ingat-ingat lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan pasukan musuh, fala tuwalluhumul akbar, jangan kamu membelakangi mereka. Coba-coba kamu. Wa yuwallihim duburahum, barang siapa yang berpaling ya. Walihim duburahum itu menundukkan duburnya, gitu, menundukkan bagian belakang tubuh. Illa mutaharifan liqitalin, kecuali karena taktik perang. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau dalam rangka bergabung dengan kompi lainnya gitu ya, peleton batalion lainnya gitu ya. Faqad ba'a bi ghadabin min Allah, akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya. Nah, jadi sikap seorang muslim
menghadapi lawan apapun, tantangan apapun, bencana, cobaan apapun adalah hadapi. Tapi nggak dihadapi dengan gegabah, nggak dihadapi dengan nekat, nggak dihadapi dengan ceroboh, tapi dihadapi dengan persiapan. Khudhu hizrakum. Allah meminta kita bersiap-siap karena kita tidak punya pilihan kecuali hadapi, bukan hindari. Menghindar itu, coba deh tanya sama mereka-mereka yang pernah berperang ya. Menghindar itu membuat kita jadi sasaran peluru. Sekitar tahun 89, beberapa teman-teman saya berangkat ke ini Afghanistan. Dan kita terharu gitu. Malu sebagai orang Indonesia, masa saya cuma satu gitu ya. Mereka ketika pulang dari jihad, yang kena peluru biasanya yang membelakangi medan. Udah habis dia. Mereka mengingatkan sebenarnya peluru itu udah ada namanya. Kalau di peluru itu namanya Adriano bukan Isnan, itu ditembakin ke Isnan yang kena Adriano tuh. Itu kesaksian teman-teman yang berjihad di sana gitu. Sampai ada isi peluru mah ada namanya. Kalau nggak ada nama kita di peluru itu, kita nggak kena. Tapi diantaranya adalah prinsip seorang muslim menghadapi persoalan problematika apapun adalah hadapi, jangan hindari. Dengan persiapan tadi, dengan khudhu hizrakum tadi. Sekali lagi, ini nggak semata-mata soal wabah ya, nggak semata-mata soal perang. Terhadap masalah apapun, kunci bagi seorang muslim adalah hadapi. Saya pernah soal Vietnam lari dari masalah, nggak saya hadapi. Dia itu berhadapan dengan apa namanya, tukang tagih, tukang parak itu loh. Dia kolektor. Jadi ceritanya dulu saya sempat ketagihan punya kartu kredit, karena udah 12. Penyakit saya ya Allah, saya itu nggak cocok punya kartu kredit ya. Make rajin bayar nggak, numpuk. Lalu saya udah mulai sadar, saya datang ke bank, saya mau batalin kartu kredit saya mau tutup. Nggak, tuh berdali-dali, dia nggak mau kartu kredit saya ditutup. Akhirnya sudah, saya pakai cara nakal aja, 3 bulan saya nggak bayar, otomatis tutup itu. Nah, kalau udah 3 bulan itu, yang datang itu udah debt collector. Saya hindari, nggak ada gunanya menghindari. Habis kita babak belur kalau kita hindari. Nah, satu ketika debt collector itu datang ke rumah, nggak ketemu saya, ketemu anak saya. Anak saya dimaki-maki dengan omongan-omongan paling jorok. Nangis dia. Tadi datang ke rumah, tapi dia cuma di pagar doang. Masa aku dimaki-maki sama dia? Omongan-omongan kotor di dasar bapak lo gini. Akhirnya saya bilang, mendingan saya hadapi. Dan selalu saja ketika kita hadapi, segalanya tidak seseram yang kita bayangkan. Pegang itu. Dalam urusan apapun. Yang ada di sini, di rumah. Pegang prinsip itu. Hadapi, dan segalanya tidak pernah seseram yang kita bayangkan. Segalanya tidak pernah seberat yang kita bayangkan. Segalanya tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Bahkan ada debt collector tulus. Saya juga ketemu akhirnya. Kalau nggak salah kartu kredit saya itu ada LG namanya. Kapan Bapak bisa nyicil? Ya, paling 2 minggu lagi. Beneran ya Pak? Ya. Kalau memang Bapak jujur 2 minggu lagi bayar, saya talangin Pak sekarang.
Karena kalau saya nggak talangin, itu bunga jalan terus. Udah deh, saya jangan talangin ya Pak ya, pakai duit saya ya Pak ya. Tapi benar loh Pak, 2 minggu lagi Bapak bayar, ada yang kayak gitu. Ketika waktu itu masih di Harapan Indah, di Bekasi. Nggak semuanya jahat loh. Ternyata nggak semuanya galak loh. Sebagian di antaranya juga ngasih-ngasih solusi loh. Ada yang menganggap pengemplang itu penjahat, orang yang nggak bayar itu pengemplang, penjahat. Ada yang mengatakan orang yang nggak bayar itu lagi punya kesulitan. Nah, model yang kedua ini malah dia bantu kita. Ternyata nggak seserem yang dibayangkan kalau mau kita hadap. Orang guru saya pernah mengatakan, orang yang lari dari masalah, dia akan jadi sumber masalah. Pesan itu saya pegang dari guru saya, Ustadz Hilmi Aminuddin. Belum lama ini, belum 3 bulan September yang lalu, kalau salah ya 30 September lalu berarti ya. Atau saya udah lupa. Orang yang lari dari masalah adalah dia akan menjadi sumber masalah. Hadapi orang yang memaki kita, orang yang membuli kita, orang yang memfitnah kita, gitu ya. Termasuk menghadapi kita. Jadi mentalitasnya itu. Perintah Allah khuduhirokum, wahai orang yang beriman bersiap-siaplah, karena kita diminta bermentalitas hadapi. Artinya adalah masalah itu di depan kita, bukan di belakang kita. Kita bukan sedang lari dari masalah. Maka digunakan kata tadi, wa mayyuwallihim duburahu. Barang siapa yang meletakkan duburnya gitu di depan ya, artinya masalah itu di punggungnya, dia yang kabur gitu ya, termasuk dari musibah, dari wabah. Fakot ba'a bighadabi min Allah, itu cuma dapat murka dari Allah doang. Apapun. Allah menolong manusia yang terhadap permasalahan dia hadapi, bukan dia hindari. Punya seorang teman sekarang, akhirnya dia juga mengagungkan rumah orang tuanya untuk mendapatkan uang 500 juta. Kenapa? Kabur terus dari masalah. Utang itu dibayar dengan cara ngutang. Utang itu akhirnya dibayar dengan cara ngutang lagi. Numpuk-numpuk tuh masalah. Numpuk-numpuk tuh utang. Ya sudah lah, kalau kita memang belum bisa bayar utang sekarang, minta tanggung. Orang itu nggak sepelit yang kita bayar. Oh, kalau kita dimati-mati ya sudah lah, itu resiko. Namanya juga kita telat bayar utang. Maaf, saya nggak bisa bayar. Saya minta waktu tangguh. Ya, daripada utang ditutup dengan utang, itu kan gali lubang tangguh. Gali lubang, buka lubang, dan buka lubang, tutup lubang, itu lubang yang kebuka itu makin lama makin gede loh, bukan makin kecil. Tangguh lah. Dan toh Allah berjanji kepada orang yang mau menangguhkan utang orang ke dia. Setiap hari yang tertunda itu bagaikan kamu bersodakoh ke orang tersebut sebesar yang tertunda. Dia ngutang 10 juta, harusnya dibayar hari ini, tapi dia minta tangguh untuk besok. Itu bagaikan kamu berinfak 10 juta dalam 1 hari, pahalanya segede itu. Jika dia minta tangguh 10 hari, kamu bagaikan berinfak 10 juta per hari selama 10 hari. Segitu pahalanya. Ada orang minta tangguh 1 bulan dan kamu ridho penangguhan itu. Nilai utangnya 10 juta. Maka kamu bagaikan berinfak 10 juta setiap hari selama 30 hari. Para pemilik uang juga tahu kok hadis-hadis itu. Saya pernah berhutang dengan seorang teman, dia guru bahasa Inggris dulu. Saya udah janji pinjam duit sekian, saya akan bayar di akhir bulan. Ternyata saya nggak bayar, nggak bisa bayar. Saya datangin dia. Dia bilang, ya sudah Bang Aan. Dan Allah juga udah bilang,
Keterlambatan itu terhitung sebagai sodakoh saya sebesar biaya yang belum saya lunasi. Kalau saya minta tangguh 2 minggu, tapi 1 minggu itu saya bayar 5 juta. Baru minggu depannya lagi saya bayar 5 juta. Itu berarti kan selama seminggu saya kayak berinfak 10 juta. Selama seminggu lagi saya kayak berinfak 5 juta. Banyak kok manusia lapang dada. Ngapain kabur? Karena utang-utang. Dan banyak kasus tentang ada. Saya punya cerita yang agak pribadi. Sebagai laki-laki normal, saya beberapa kali loh naksir perempuan. Tapi saya nggak berani ngomong. Nggak siap menerima sakitnya ditolak. Itu ceritanya ya. Pertama kasusnya itu kelas 3 SMA. Kelas 2 naik kelas 3. Yang kedua kasusnya itu waktu saya kuliah. Dua-duanya naksir cewek. Saya nggak pernah berani menyampaikan perasaan suka saya. Kenapa? Nggak siap menderita kalau andai ditolak. Belum apa-apa mikirnya ditolak. Ngomong belum kok mikirnya ditolak. Akhirnya yang pertama nggak berani. Patah hati. Nah, cuman saya syukur ya, kalau patah hati itu saya larinya ke agama, syukurnya itu. Akhirnya di akhir kelas 2 saya ikut PII, Pelajar Islam Indonesia, ikut training, basic training. Begitu kuliah, naksir lagi sama cewek. Gak berani lagi. Patah hati lagi. Solusinya apa? Saya ikutan dia, alhamdulillah. Lalu kemudian masih kuliah juga, saya naksir dengan seorang ukti. Saya ngomong. Tapi saya udah berani ngomong sekarang. Apa yang terjadi? Ya emang sih ditolak. Tapi ternyata ditolak itu nggak sesakit yang saya bayangin gitu loh. Dalam hati saya habis itu, tahu kalau nggak sakit begini mah dari dulu udah ngomong tuh waktu SMA kelas 2 ya. Tapi belum apa-apa mikirin sakitnya ditolak sih. Ya emang sakit sih. Cuma nggak seserem yang dibayangin. Jadi kata akhirnya adalah hadapi. Termasuk hadapi COVID-19, hadapi pembelajaran tatap muka, hadapi segala risikonya. Banyak orang-orang tua yang cukup berani menghadapi risiko COVID-19 dan dia buat bercanda tuh. Pokoknya anakku sekarang ikut pembelajaran tatap muka. Yang penting dia ke sekolah nggak pakai seragam pada muka Islam. Biar COVID nggak tahu kalau dia di sekolah. Dibercandain gitu. Ya, pakai seragam biar COVID nggak tahu kalau dia ke sekolah. Nah, COVID ketelek gitu. Dibercandain. Bukan nggak enteng loh ya. Kadang-kadang hidup beratnya hidup ini perlu diselesaikan lewat sense of human. Selera humor yang baik.